pasrah. Suara gelak tawa Nijam dan Noah terdengar di taman belakang. Mereka melepaskan semua anak ayam mengejarnya bersama dengan Ipana dan Sapira. "Ayo bunda, tangkap mereka," teriak Noah menyemangati Ipana. "Momi, jangan mau kalah sama bunda, ayo semangat," pekik Nijam. "Aduh, bunda gak kuat lagi," ucap Ipana dengan napas yang tersenggal. "Momi juga gak kuat, capek banget," keluh Sapira mengusap pelunya. Dua bocil itu saling bertatapan satu sama lain. Mereka merasa iba kepada bidadari masing-masing, namun juga ingin mengumpulkan ayam itu kembali. Mereka berdiri dan mengambil air minum untuk dua bidadari yang masih kelelahan itu. "Bunda haus ya?" tanya Noah sambil memberikan sebotol air mineral. "Iya sayang, terima kasih," ucap Ipana tersenyum dan memeluk Noah sambil melayangkan kecupan di wajah nan tampan itu. "Momi minum dulu," ucap Nijam tersenyum dan juga menyerahkan air kepada Sapira. "Terima kasih sayang, sini cium dulu," ucap Sapira mengecup wajah tampan Nijam tanpa henti. "Ya, ayamnya baru dapat satu," ucap Noah cemberut menatap keranjang. "Ya sudah, nanti kita panggil bala bantuan untuk menangkap mereka," ucap Ipana. Ia melambaikan tangan kepada beberapa orang pekerja dan meminta untuk menangkap semua ayam itu. Hingga Karenja datang sambil berjalan menggunakan tongkatnya. Seolah senyum terbit dari wajah tampan nan dingin milik Noah. Ia menghampiri sang ayah dan langsung menariknya menuju kandang ayam Silke. "Kenapa sayang?" tanya Karenja tersenyum. "Ayah, bukankah ayah peternak ayam?" tanya Noah datar. "Iya sayang, ada apa boy?" tanya Karenja mengelus kepala Noah dengan lembut. "Ajari aku untuk beternak agar ayam itu bisa banyak ayah," ucap Noah sambil mengedipkan matanya. Nijam juga bergabung bersama mereka dan ikut memohon karena ayam Silke itu sangat lucu dan mahal. "Tapi itu susah sayang, gak bisa sembarangan," ucap Karenja gemas. "Tapi ayah bisa mempunyai banyak ayam, kenapa ini tidak bisa?" tanya Noah datar dan kesal. "Bukan tidak bisa, tetapi susah boy. Ini bukan ayam biasa," ucap Karenja tersenyum. "Ayo kita coba ayah," ucap Noah tegas. Karenja hanya bisa menepuk jidatnya mendengarkan nada tegas dari Noah. Begitu juga dengan Ipana yang hanya bisa menghela napas melihat sifat mereka. "Baiklah, nanti ayah baca buku dulu bagaimana cara berternak ayam ini," ucap Karenja tersenyum. "Aku sudah baca," ucap Noah datar. Ia menerangkan dan sangat kesulitan karena kosakatanya yang belum terlalu banyak. Ia mengingat dengan jelas apa yang ada dalam buku itu. Dibantu Ipana untuk menata bahasa, akhirnya Karenja bisa paham dengan penjelasan pria kecil itu. "Baiklah, besok kita coba ya," ucap Karenja tersenyum. "Ijam gak ikutan? Bagus baca buku tentang obat-obatan," ucap Nijam mengedikkan bahunya. "Wah, itu bagus, nanti Nijam bisa membuat obat untuk membantu ayamnya bertelur," ucap Karenja. Pria kecil itu terdiam sambil berpikir, "Momi apa Dedi akan memberi izin untuk membuat laboratorium di rumah?" tanya Nijam terlihat serius. Sapira mendelik ke arah Karenja yang berusaha untuk menahan tawannya. "Aku bunuh kau Eja," batinnya mengutuki pria tampan itu. "Untuk apa sayang?" Sapira lembut kepada Nijam. "Itu untuk membuat ayam bisa menghasilkan telur. Ijam udah baca kemarin," ucap Nijam menjelaskan apa yang ia baca. "Wah, ini akan menjadi kolaborasi yang bagus," ucap Karenja dengan wajah yang berbinar senang. Ipana dan Sapira langsung menatap tajam ke arahnya dan membuat Karenja menggaruk tengkuk karena bergidik melihat tatapan dua bidadari itu. "Hei, jangan marah, nanti cantiknya luntur," ucap Karenja tersenyum. Dua pria kecil itu sibuk bercerita dengan dunia mereka sendiri, membuat inovasi yang hanya dimengerti oleh anak kecil dengan wajah yang begitu yakin dan juga berbinar. "Lihatlah mereka, Bi, jangan sampai kamu mengecewakannya," ucap Ipana mendelik. "Aku beneran sayang, itu ayam yang bagus dan sepertinya kamu harus merelakan Noah untuk mengelola usahaku," ucap Karenja tersenyum. Ipana hanya bisa menghela napas, ia bahkan tidak tega untuk membuat Noah mengemban semua tanggung jawab itu sendiri. "Jangan memaksanya, Bi, biarkan Noah memilih," ucap Ipana lirih. Mereka kembali berbincang mengenai kepandaian dan keinginan anak-anak yang sangat jauh dari perusahaan. Menatap dua pria kecil itu dengan gemas ketika Noah dan Nijam mengajari ayam kecil itu untuk mengikuti mereka sambil berlari. Apalagi Noah yang mengajari Owel untuk selalu mengikutinya kemanapun. "Ijam mau yang mana?" tanya Noah. "Ah, Ijam gak mau, nanti kalau udah besar gak bagus lagi," ucap Nijam cemberut. "Gak apa-apa, nanti bisa kita bawa ke salon seperti bunda," ucap Noah mengernyit. "Salon?" tanya Nijam. Mereka membayangkan semua bulu ayam itu di-blow dan kembali diwarnai. "Hihi, bukankah mereka terlihat lebih lucu dengan bulu yang bergelombang?" tanya Nijam cekikikan. "Benarkah?"
Mereka akan terlihat lebih bagus, ucap Noah yang sedikit paham tentang ucapan Nijam. Ia berjalan ke arah Ipana diikuti oleh 10 ekor anak ayam. Ipana tertawa melihat wajah dingin sang anak yang sangat tidak cocok dengan mainannya saat ini. Bunda, kalau ayamnya sudah besar apa bisa dibawa ke salon? Tanya Noah mengernyit. Guprak, Ipana lemas mendengarkan pertanyaan Noah. Mana bisa sayang, itu bulu nah bukan rambut, ucapnya serasa ingin menangis. Kenapa memangnya boy? Tanya Karenja tertawa. Itu Ijam gak mau sama ayamnya ayah, nanti kalau udah besar pasti jelek, ucap Noah polos. Ya gak jelek-jelek juga sayang, gimana kalau besok kita ke tempat nenek, lihat ayam-ayam sudah besar, ucap Karenja. Mau ayah? Ucap Noah berbinar. Ade mau ikut? Tanya Karenja. Gak mau ayah, ucap Nijam tidak tertarik. Oke. Mereka berbincang tak jauh dari perihal ayam dan kepasrahan Ipana ketika melihat Noah lebih tertarik dengan ayam daripada perusahaan. Keesokan harinya mereka segera berangkat menuju rumah keluarga Hartono untuk membawa Noah memenuhi hasrat tentang ayam yang begitu ia inginkan. Bahkan dari semalam ceritanya tak lepas dari ayam dan ayam, hingga kini mereka berada di kandang besar milik Karenja. Wah, ucap Noah berbinar ketika melihat ribuan ekor ayam ada di depan matanya. Ipana tersenyum melihat Noah yang begitu antusias. Hiks, ayam lebih menarik di matanya dibandingkan wajah cantikku, batin Ipana cemberut. Ayah, apa boleh aku menangkapnya? Tanya Noah menarik celana Karenja. Boleh sayang, ucap Karenja tertawa. Noah segera berjalan dengan perlahan agar bisa menangkap seekor ayam untuk ia gendong. Petok, 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 pekik ayam ketika Noah mulai berlari mengejar mereka. Bahkan pria kecil itu tidak menyerah ketika ia berulang kali terjatuh dan bangkit untuk mengejar mereka. Kemana kalian? Berhenti, pekiknya dengan tegas seolah memberi perintah. Berhenti saya bilang, ucap Noah yang begitu kesal. Ia kembali menangkap ayam tanpa menghiraukan bulu yang menempel di tubuhnya. Hap, seekor ayam berhasil ia tangkap sambil tertawa. Tenang ayam, aku gak jahat kok, ucapnya mengelus ayam yang terus memberontak di dalam kungkungannya. Ipana hanya meringis melihat Noah yang sudah bercampur dengan hewan berkaki dua itu. Anakku akan bawa ayam seperti ayahnya, ucap Ipana membuat Karenja mengernyit. Bau ayam juga kamu cintakan sama aku, ucap Karenja mendelik. Iya, ucap Ipana pasrah. Ia melihat Noah berjalan sambil memeluk ayam itu dengan erat agar tidak lepas, sambil tersenyum senang dengan wajah yang penuh dengan bulu dan membuat Ipana serasa ingin menangis beneran. Kamu harus mengalah sayang, Noah lebih memilih ayam daripada perusahaan, ucap Karenja membuat Ipana kalah telak. Terserah kamu Bi, yang penting aku mau punya banyak anak, ucap Ipana lirih. Bunda, ini ayamnya, ucap Noah begitu bangga. Pria kecil bunda hebat banget sih, habis ini kita mandi ya. Aa udah mirip dengan ayam, ucap Ipana meringis. He, iya bunda, boleh dibawa pulang? Tanya Noah penuh harap. Boleh sayang, ucap Ipana kalah. Terima kasih bundaku yang paling cantik, ucap Noah begitu bahagia. Ia membawa ayam itu keluar dan kembali ke dalam rumah. Alipa lemas seketika melihat cucu tampannya sudah penuh dengan bulu. Nenek, ini ayamnya aku bawa pulang ya, ucap Noah tersenyum sambil mengelus kepala ayam itu dengan penuh kasih sayang. Iya nak, bawalah, ucap Alipa pasrah. Semua orang begitu gemas melihat tingkah Noah yang begitu tergila-gila dengan ayam. Bahkan ia membawa Oel yang sudah dimasukkan ke dalam kandang kemanapun ia pergi.